Itu undang-undang kacau balau. Kata si Ruben itu undang-undang kesasar. Jadi kacau semua ini. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh. Halo, apa kabar? Nah, pemirsa, sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya nih. Kalau pemerintah itu akan menaikkan tarif pajak hiburan sebesar 40 sampai dengan 75% itu di tempat-tempat karaoke, terus juga di tempat-tempat spa. Pokoknya ini tempat-tempat hiburan. Nah, ini sangat disayangkan sekali oleh pengusaha yang dinilai memberatkan. Nah, sekarang aku sudah bersama dengan Ketua GIPI Sumsel, Gabungan Industri Pariwisata Sumatera Selatan, ada Babe Herlan Aspiudin. Apa kabar, Babe? Baik, alhamdulillah. Babe, ngobrolin soal pemerintah. Pajak lagi, Be. Lagi-lagi pajak ya, Be. Ini selalu jadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas. Betul, menjadi momok untuk masyarakat. Pajak naik lagi. Kalau nggak pajak BBM, Be. Pajak BBM ya, Be. Nah, ini lebih tinggi lagi naiknya, 40 sampai dengan 75%. Gimana GIPI menanggapi hal ini? Ya, saya koordinasi dengan teman-teman. Memang mereka keberatan semua. Karena itu berpotensi mematikan usaha. Kalau pengunjung lari, tidak tahan dengan harga tinggi, ya akhirnya industri mati. Nah, gitu ya. Terus juga ya mengancam PHK. Di dalam industri ini kalau di Indonesia 20 juta orang yang menggantungkan hidupnya daripada sini. Dari industri bukan industri dari hiburan. Oke. Kemarin penjelasan dari Menpar Sandiaga Uno dengan ketum kami Pak Haryadi. Saya nonton Hotman Paris. Yang menolak ya, Be ya. Kata Hotman Paris itu undang-undang kacau balau. Kata si Ruben itu undang-undang kesasar. Jadi kacau semua ini. Karena tidak melibatkan industri waktu pembuatan. Ada RDP kan, rapat dengan pendapat dulu dong dengan siapa yang mau dilibatkan ini. Tapi tahu-tahu langsung keluar undang-undang, ya kaget semua. Sosialisasi nggak ada. Tiba-tiba shock dengan kenaikan pajak ini jadi gelombang protes. Jadi GIPI sudah menyiapkan gugatan ke MK untuk minta ditinjau ulang. Kalau saran Hotman Paris semalam, langkah lebih strategis, Presiden mengeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Silakan aja yang mana bagusnya untuk ekonomi kita. Karena kalau kita ini berharap pemerintah maju, gitu aja. Artinya kan kalau ya seperti Babi sampaikan bahwa kebijakan ini sebenarnya akan memberikan dampak yang sangat sensitif sekali kepada para pelaku usaha, para pelaku industri hiburan ini, terutama masyarakat yang bekerja khususnya. Ya, ada 20 juta yang menggantungkan nasibnya di industri hiburan. Artinya ini akan berdampak dengan tingginya angka pengangguran. Terus lagi saya mengamati mereka pembicaraan semalam, memang benar kata mereka itu. Hiburan ini tidak signifikan. Misal di Palembang, pajak hotel, resto, hiburan, ada 3 komponen dari pariwisata. Ini 280 miliar setahun. Tapi sumbangan dari hiburan cuma 20 miliar, artinya kecil. Yang besar itu resto 160 miliaran. Terus hotel cuma 70 miliaran. Jadi yang paling signifikan resto. Oke, berarti kalau misalkan kita berbicara secara umum ya, Be, dengan kenaikan pajak ini artinya kan pelanggan harus bayar lebih ya, Be? Jadi harus semuanya dibebankan ke pelanggan. Ya. Nah, artinya ini kalau misalkan ini kan tidak semua pelanggan ini adalah pelanggan eksklusif ya, Be, ya? Dalam tanda kutip bahwa tidak semuanya mau membayar yang 75% itu ya, Be. 40% pun kita sudah berat, apalagi harus sampai dengan 75%. Sekarang ini kan hiburan ini sudah bukan lagi milik orang daher. Semua masyarakat sudah butuh hiburan. Betul. Jadi sebagusnya pemerintah membuat kebijakan
yang memudahkan mereka menjangkau. Kita kejar kuantitas, jangan kualitas. Sehingga semakin banyak orang yang hiburan, PAD pasti lebih naik. Dibanding kita taruh Naikkan. 70%, tapi sepi. pengunjung cuma orang 3. Semalaman orang 3. Berapa duit coba? Tapi begitu kita turunkan dengan yang normal, ini bisa 1.000 orang. Banyak mana duitnya? Banyak ini dong. Benar. Hitungannya ya, Be ya. Harusnya anggota dewan itu sebelum menetapkan undang-undang itu mikir dulu. Ngopi dulu lah, Be. Ngopi dulu lah dengan kita. Kita pelaku pariwisata loh. Kita saya saja biar di kampung ini 17 tahun komitmen untuk pariwisata. Nah, kalau hitung-hitungannya, Be, dari GIPI sendiri setelah berbicara mengenai masalah pajak ini, berapa, Be, wajarnya pajak ini? Ya, kalau pajak hotel Kalau sampai 70% 10, kita kerasa udah nggak wajar ya, Be. 10 ya hiburan 20 lah. Masih bisa hidup. Tapi kalau 40 aja kemarin penerapan 40, Idul sudah nangis-nangis. Dan dari tamu dia. Nah, apalagi 70 kan? Tambah keok. Iya. Ini juga sempat dipermasalahkan ya, Be, Ya. dan sempat viral juga. Ya Banyak kita artis-artis sekarang yang berharap mencipta. pemerintah cepat mengambil tindakan supaya iklim usaha di Indonesia ini kondusif. Kita semua dapat keuntungan, ya. Pengusaha untung, pegawai untung, terus tabung juga tidak diberatkan artinya untung, pemerintah juga dapat PAD artinya untung, jadi semua happy. Karena pariwisata ini bisnis happy, ya. Benar. Semuanya harus bisa win-win solution. Ya, Mhm. oke. Oke, baik. Nah, kalau dari GIPI memberikan solusi yang bagaimana untuk Ya kita pemerintah? tahu terserah pemerintah deh, kita ngikut, pokoknya murah gitu aja. Yang penting pajaknya jangan sampai Ya, jangan 70% memberatkan. jangan memberatkan. Oke. Sejauh ini seperti apa para pelaku usaha, Be? Para Ya, pelaku industri? wait and see. Oke. Tapi kata Orman Paris semalam memang bisa ada kebijakan pemerintah daerah, tetapi tidak begitu signifikan. Misalnya dari 70 turun paling 65, ya sama aja belum. Kecuali pemerintah daerah bisa menurunkan sampai 20. Nanti kena marah lagi oleh pusat. Karena patokannya ke pusat. Perda itu berdasarkan undang-undang. Undang itu berdasarkan undang-undang dasar. Ini semua bisa dirubah, undang-undang dasar bisa dirubah, undang-undang bisa dirubah, perda bisa dirubah, semua aturan bisa dirubah semua. Cuma Al-Quran yang tidak bisa. Iya, iya, Be. Nah, kalau misalkan pajak ini katakanlah diberlakukan, Be, 40-75%, Oke. seperti apa nantinya geliat industri? Barangkali mati. Oke. Jadi sampai sebegitunya, Be, Iya. pajak ini bisa mempengaruhi Khusus hiburan untuk yang kelas begitu ya. Kalau hiburan rakyat biasa di taman enggak masalah, enggak ada ngaruh. Bukan itu sasaran hiburan. industri tuh. yang kita Industri tahu, hiburan. hiburan seperti karaoke, Nah, diskotik, kemudian spa, klub, dan lunch, klub. itu semua bukan tempat hiburan yang taman-taman itu. Taman-taman nggak ngaruh sini. Oke, jadi ini yang memang harus menjadi perhatian Ya, dari perhatian. pemerintah. Kita minta perhatian aja Oke. dengan satu tindakan jelas, ya. Ya kalau tidak itu kata Pak Ketum kami, ya kita boikot. Oke, jadi tindak lanjutnya seperti apa, Be? Boykot ini. Boikot tidak bayar pajak. Oke. Agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau sudah berbicara tentang Ya, boykot ini Ketum gimana, sudah Be? perintahkan, anak buah ngikut. Oke. Tergantung Pak Ketum kami. Oke, tergantung Pak Ketua ya. Oke, jadi GIPI ini sudah satu suara Satu menolak suara. untuk kenaikan pajak Iya. ya, Be ya. PHRI teriak, terus GIPI teriak, terus apa Asperapi teriak, semua sudah teriak. Oke. Karena tidak jalan semua bisnis mereka kalau ini tidak jalan. Oke. Nah, kalau hiburan hidup kan transportasi hidup, kuliner hidup, semua kan hidup. Tapi begitu nih stuck lagi habis mati.
Harusnya di sini pemerintah bisa berpikir Nah, bagaimana itu pasca aja. pandemi COVID yang ekonomi baru akan saja menggeliat, sudah mau. Kita ini kan berjuang, Mm-mm. baru pulih dari Betul. pandemi. Nah, masa waktu kita mau berjuang sudah dihambat, gitu kan? Baru mau bernafas Nah, saja. berikan dulu kesempatan. Kalau kita sudah mantap, stabil, tidak masalah. Pasca pandemi juga tempat-tempat hiburan, industri Tutup hiburan semua. ini juga masih sepi ya, Be ya. Masih sepi, tidak seramai waktu sebelum Jauh, masih belum. COVID-19. Apalagi ditambah dengan Pajak, kenaikan pajak. antu pajak. Jadi ya kalau kita saran pemerintah, kalau mau cari pendapatan ya yang kreatif lah. Ya, yang tidak Banyak memberatkan yang kreatif, usaha, iya. ya. Biarkan aja pariwisata di Indonesia ini bubar seperti Thailand. Hebat nomor 1 dunia bisa. Oke, jadi harapannya apa, Be, untuk pemerintah ke Iya, depannya? kita berharap pemerintah bijaksana ini Mm-mm. bisa menampung aspirasi kita, Mm-mm. Oke. Aspirasi di mana teman-teman. Ya. aspirasi teman-teman untuk disampaikan bahwasannya memang merasa keberatan ya Ya. dengan kenaikan pajak ini karena balik lagi ini banyak hitung-hitungannya ya, Be ya. Jadi untuk menerapkan tarif bir misalnya, itu dihitung semua promosi, dana taktis, pajak, sehingga 40.000 katanya begitu. Tapi kalau turunkan kan 20.000, udah cukup. Harga dasarnya cuma 15.000. Oke. Nah, berarti itu aja. Oke. Jadi Oke. mungkin ke depan bisa duduk bersama lah Ya, 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 bisa ya. duduk bersama GIPI, kemudian juga ada PHRI dan Ya. juga yang lainnya bisa Semua asosiasi lah Semua. diundang, semuanya diajak diskusi. diundang, semuanya diskusi Nah, sampai dengan akhirnya- pendapat dulu. Oke. Dengan pendapat jangan langsung Dengan ujuk-ujuk. DPR, ayo kita di RDP. Oke. Jangan Oh. dibikin shock ya, Be ya. Nah, makanya saya itu bagaimana caranya saya mau caleg. Kita tetap dukung Babe ya. Oke. Untuk memperjuangkan itu lah. Untuk memperjuangkan rakyat. Benar-benar. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih, Babe. Oke, Kita terima ngobrol-ngobrol kasih. Sampai di hari ini. Saya Anggun Presma. Sampai jumpa.